Semuanya kali ini saya akan menjelaskan tentang itu problematika dalam perjalanan menuju harmoni menurut agama Kristen. Jadi sebelumnya kelompok saya, kelompok 5, itu sudah menjelaskan bagaimana problematika dalam sebuah pernikahan, yaitu untuk menuju suatu keharmonian. Dan di sini ada dua pembahasan tentang menurut agama Islam dan agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika ini menurut agama Kristen. Jadi menurut Alkitab di agama Kristen, yaitu problematika ini ada pada Amsal 13 ayat 11, yang dimana itu berbunyi, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi barang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Maknanya di sini adalah pernikahan itu memerlukan perencanaan keuangan bersama, mengelola keuangan dengan bijak dan disiplin untuk membantu keluarga mencapai kestabilan tanpa terjebak hutang. Dari menurut pandangan Alkitab ini, yaitu problematika agama Kristen ini ada berbagai macam sudut pandang ya. Salah satunya dari ekonomi. Alkitab memang memandang pernikahan itu sebagai perjanjian yang kudus yang ditetapkan oleh Allah, yaitu yang tercantum pada Kejadian 2 ayat 24. Namun Alkitab juga realistis bahwasannya pernikahan tidak terlepas dari konflik karena manusia memiliki keterbatasan dalam dosa. Nah, ada penyebab beberapa problematika pernikahan tersebut itu menurut Alkitab. Yang pertama itu egoisme dan kekurangan kasih. Nah, itu tercatat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, kepercayaan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu dalam segala sesuatu. Maksudnya apa? Di sini menurut Alkitab di Korintus, yaitu egois dan kurangnya kasih itu. Jadi setiap rumah tangga, setiap pernikahan itu pasti ada yang namanya egoisme. Jadi yang diperlukan itu adalah kasih yang saling mengasihi antara laki-laki dan perempuan, agar tidak menjadi seorang yang pemarah seperti itu. Kemudian ada yang tercatat juga yaitu dalam Amsal 15 ayat 1, yaitu dalam Amsal 15 ayat 1, yaitu komunikasi yang tidak sehat. Kita buka di Amsal 15 ayat 1 ya, dan bunyinya itu seperti: jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, jadi maksudnya itu di sini komunikasi yang tidak sehat itu dapat membangkitkan amarah maupun laki-laki ataupun perempuan. Tapi kelemah lembutan itu dapat terjadi kalau misalnya suatu saat itu ada problematika, ada masalah yang datang. Kita harus berpikir jernih, harus lemah lembut agar kita tidak emosi, agar komunikasi kita tetap baik gitu. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan karakter dan latar belakang. Nah, menurut Alkitab juga ada tercatat di Roma 12 ayat 18. Sini saya buka di Roma 12. Roma 12 ayat 18 bunyinya itu seperti ini: sudah dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, di sini itu dikatakan kalau bahwasanya kita itu hiduplah berdamai dengan semua orang, apalagi dengan pasangan kita ataupun dengan
suami atau istri kita begitu. Yang ketiga itu adalah masalah ekonomi yang tadi saya jelaskan di Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi barang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Nah, yang terakhir itu yang kelima itu ada kurangnya komitmen rohani yang bersama-sama, itu yang tercatat dalam Khotbah dalam Khotbah 4 ayat 12. Di sini ayat 12 dikatakan bahwasanya, dan bila mana seorang yang dapat dikalahkan, dua orang akan mendapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, maksudnya apa? Yaitu komitmen tali yang saling mengikat 3 lembar itu, maksudnya itu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu jangan saling memutuskan atau jangan saling menjatuhkan, karena ketika komunikasi komitmen rohani itu bersama itu akan mengangkat suatu kerohanian yang tak akan mudah diputuskan seperti itu. Masalah-masalah yang sering terjadi itu ada banyak ya. Ada masalah komunikasi, yaitu contohnya kurang keterbukaannya yang dapat memicu kesalahpahaman atau konflik yang antara perempuan dan laki-laki, dan juga ada masalah ekonomi, ada masalah perbedaan nilai dan prioritas, dan juga banyak sekarang ada problem, yaitu banyaknya perbedaan ataupun kurangnya perhatian dan waktu. Jadi dapat memicu suatu konflik masalah yang dimana kesibukan seseorang itu dapat mengurangi kebersamaan gitu. Nah, bagaimana sih cara menghadapinya untuk masalah-masalah problematika ini menurut Alkitab? Yang pertama itu harus ada kasih dan pengorbanan, yang dimana itu suami dan istri dipanggil untuk saling mengasihi, saling menghormati. Dan yang kedua itu ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, biasanya nih dialognya itu harus ada salah satunya yang mengalah. Ibaratnya itu kalau misalnya suaminya api, istrinya harus bisa jadi air, ataupun sebaliknya. Jadi dalam suatu rumah tangga itu, dalam mengarungi baterai itu, dimana kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Maksudnya itu berbeda tapi bisa menyatukan. Jangan kalau misalnya suaminya udah emosi, istrinya udah emosi, nah itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Nah, yang ketiga itu ada pengampunan, yaitu mengampuni seperti Kristus yang mengampuni dosa manusia. Jadi dimana diajarkan di Alkitab ini bahwasanya kita untuk saling mengampuni, yaitu tidak peduli siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mata Tuhan itu pengampunan itu yang paling berat. Contohnya kalau misalnya ada suatu masalah, walaupun misalnya si ceweknya sudah membuka duluan masalah, tetapi setelah problematika itu terjadi, si ceweknya tersadar dan dia meminta ampun ataupun mau memaafkan. Begitu juga dengan laki-lakinya, jadi harus saling mengampuni atau memaafkan. Yang keempat itu ada doa dan kehidupan rohani yang sama. Jadi dalam suatu rumah tangga itu di mana Tuhan itu jadi salah satu pusat dalam rumah tangganya, supaya rumah tangga itu berjalan dengan harmonis, dan juga rumah tangga itu boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya, bisa jadi
keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita, keluarga yang harmonis, bahkan bisa dibilang keluarga yang menjadi keluarga yang sempurna di mata Tuhan kita. Jadi yang kelima itu ada komitmen jangka panjang. Pernikahan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi keputusan atau komitmen seumur hidup. Jadi di Kristen itu mengajarkan bahwasanya pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi ketika kita memilih pasangan itu, apapun baik, buruk, bagus, kekurangan, kelebihan, apapun tentang pasangan kita, kita harus siap menerimanya. Apapun resikonya, bagaimanapun ke depannya, jika memang sudah pasti itu pilihan kita, ya kita harus siap. Jadi di dalam pernikahan Kristen itu yaitu komitmennya jangka panjang, seumur hidup. Hanya maut yang dapat memisahkan. Tidak ada yang lain yang dapat memisahkan kecuali maut. Yang terakhir yaitu bagaimana sih cara dan strategi mengolah keuangan dalam pernikahan yang tertulis tadi dalam Amsal 13. Nah, yang pertama itu perencanaan keuangan yang bersama, yaitu contohnya menjaga ataupun menyusun anggaran bulanan, menentukan mana yang prioritas, mana yang tabungan, mana yang menjadi kebutuhan, itu harus disusun, maksudnya direncanakan. Nah, yang kedua itu adalah keterbukaan finansial. Contohnya saling jujur antara laki-laki dan perempuan mengenai pemasukannya, mengenai pengeluarannya, apa-apa aja. Biasanya kalau wanita itu sering belanjanya apa aja, dia pasti kasih tahu ke suaminya bahwasanya hari ini habisnya segini, besok belanjanya habisnya segini untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu adalah hidup dan sesuai kemampuan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya itu kita memang kita banyak kebutuhan, tapi dari kebutuhan kita itu ada yang sangat penting, ada yang lebih penting, dan ada yang nggak penting atau biasa aja. Jadi kita harus bisa memilah mana yang harus diutamakan, mana yang masih bisa dikontrol atau masih bisa disenggangin, atau mana yang tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu gitu. Jangan kita memaksakan sesuatu yang memang seharusnya tidak terlalu penting, tapi kita memaksakan itu menjadi hal yang lebih penting. Nah, contohnya hari ini kita beli yang namanya misalnya yang normal aja ya, kita contohin itu, kita hari ini mau beli lauk, ada telur, ayam, sama ikan contohnya. Nah, kita udah belanja, yang cewek ini biasanya belanja untuk kebutuhan itu. Nah, sementara ketika di luar kita malah beli makanan yang sama, tapi dalam konteks yang berbeda. Kita tidak di tempat yang sama, kita lagi di luar misalnya, tapi kita tahu bahwasannya persediaan makanan di rumah itu ada. Jadi alangkah baiknya kita meminimalisirnya. Contohnya kita bawa bekal dari rumah, apa yang sudah kita sediakan di rumah itu kita bawa untuk persediaan kita di rumah gitu. Yang terakhir itu adalah disiplin dan tanggung jawab bersama. Jadi dalam mengatur finansial itu besar harus adanya kesepakatan bersama. Jadi itu saling mengingatkan, mendukung. Jadi setiap kali kita ada tabungan nih antara suami dan istri, kita ingatin bahwasanya ini tabungan nanti dipakai buat keperluan ini gitu. Karena kalau kita misalnya tabungannya belum selesai, tapi kita ada keperluan mendadak, kita pakai buat keperluan itu untuk mendahulukan. Itu namanya tidak komitmen atau tidak tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita udah nabung ada tujuan, sebisa mungkin apa yang kita tabung tercapai dengan tujuan kita yang awal itu.
Dan untuk yang ke Efesus 4 ayat 2-3 itu isinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan peliharalah kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi yang tadi saya jelaskan itu adalah dalam rumah tangga, suatu pernikahan itu satu sama lain antara kedua pasangan harus saling rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Intinya paling sering sih, apalagi yang bagian cewek itu harus sabar, banyak sabar. Jadi kalau misalnya ada masalah di itu, maupun di rumah tangga kamu ataupun di pekerjaan kamu, sebisa mungkin si perempuan bisa menghadapinya dengan lemah lembut dan sabar. Walaupun ya kadang si wanitanya bisa jadi tidak bisa mengontrol emosinya, itu juga laki-laki harus bisa menjaga perasaan wanitanya, dia harus lebih lemah lembut, karena kalau wanita itu tidak boleh dikasarin, dia harus menunjukkan kasihnya, berikan rasa prihatinnya kepada istrinya, dan dia juga harus saling membantu antara suami dan istri. Jika misalnya suami sudah pulang kerja, istrinya memasak, ataupun sebaliknya istrinya kerja, suaminya membantu membersihkan rumah. Jadi kedua belah pihak ini antara laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi gitu, supaya adanya kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jika salah satu dari laki-laki dan perempuan ini bisa saling melengkapi, maka rumah tangga itu akan terasa harmonis dan akan selalu berasa seperti ada kasih karunia dalam pernikahan gitu. Oke, jadi kesimpulan yang saya ambil bahwasanya menurut Alkitab Kristen mengajarkan bahwa pernikahan yang harmonis itu membutuhkan kasih, komunikasi, pengampunan, komitmen, dan termasuk pengelolaan keuangan. Makanya ini pentingnya mengelola keuangan yang bijak, baru bertahan, disiplin, dan jika dilakukan bersama-sama itu pasti akan terasa lebih ringan gitu, dan memperkokoh ikatan pernikahan, membawa kesejahteraan bagi keluarga. Oke, sekian cukup video saya tentang penjabaran pernikahan menurut Alkitab Kristiani, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam, shalom, Tuhan